tergantung fungsi. Kalau ini memang buat fungsi memang keras atau apa, apalagi ini yang mengandung berat. Jadi kalau kita olahraga, kita lebih cepat keringat di benar ini. Benar. Kalau itu ringan, tapi ringan tuh memang lebih. Saya kadang-kadang malah lebih banyak menikmati ini. Saya pegang-pegang, sakit. Dilus-lus saja pasti ya. Dilus-lus. Nanti lama-lama jadi mengkilat. Ditaruh di kamar. Sampai istri ini ngapain buat ini? Buat gulingan. Buat gulingan. Cantik sekali. Kita mau bahas ini sedikit nih Bang Dani. Ini menarik sekali. Yuk kita kesini yuk teman-teman yuk. Ya Bang Dani, kita belajar. Nah ini Bang Dani sudah membuat di depan kita satu bonggol jati. Terus temanya bisa dibuat seorang wanita. Wanita kan? Benar kan Bang Dani? Ya. Yang begini kayak seolah-olah apa ya? Batang kayu ini langsung berubah menjadi kayak kain selendang. Ini kan perlu imajinasi. Ya. Bukan orang sembarangan gitu loh. Cerita dong, kok bisa idenya gini gimana nih? Soalnya ini ide tukang ukirnya sih. Kenapa dia bisa gitu? Mimpi kayak bagus loh. Jadi biasa kalau tukang ukir gini, dia kalau lihat suatu pohon itu kan, jadi biasanya kita permintaan aja. Mas, saya kepengen kayak gini, jadi perempuan, cewek nih. Coba kamu pikir imajinasi dengan keadaan kayak seperti ini. Bisa jadi perempuan, yang paling baik itu gimana gitu. Nah sambil berjalan nanti si tukang info kita gitu biasanya, oh ini jadinya begini. Asli. Nah nanti baru kita, oh mas nanti kita buat begini bisa mas, oh bisa gitu dapat. Nah, dia biasanya beliau sambil ngopi duduk di atas pohonnya, di atas batang ini gitu. Dia ngeliat-ngeliat. Bukannya kamu juga suka gitu? Aku enggak sih. Aku jarang sekali. Lihat kalau ini sudah jadi aja gitu. Oh gitu. Oke, sekarang kita beralih ini ada lagi. Ini lebih ke apa ya? Orang-orang dari Majus mungkin? Ya. Kemudian, nah ini nih. Oh ini kok cantik sekali ya? Ini kisah dong, cerita dong kok bisa terbentuk seperti ini. Satu batang pohon kalau nggak salah ya? Dari satu log ya. Satu log ya? Satu log itu panjangnya sekitar 1,10 meter ya. Bagus. Satu log itu saya kalau kita ngomong itu iris timun. Jadi iris timun seperti ini. Jadi satu log iris seperti ini. Kita bilangnya iris timun. Oke. Nah dari iris timun ini kemarin sih sebenarnya saya ada sempat lihat sih dari YouTube, dari apa ya? Kok mereka bisa cantik banget gitu loh. Terus dari satu kayu gini bisa dibuat ukir macam-macam. Wih keren loh. Inspirasinya sebenarnya dari sana sih Bang Irwan. Ini buat dipasarkan juga kan? Kalau ini untuk hobi aja ya. Hobi jadi pengen punya sesuatu yang gimana ya? Ya kepengen punya aja gitu loh Bang Irwan. Oke, menarik. Cakep kok ini, cakep. Ini udah menjadi benar artwork bener. Keren. Nah, kita lihat di baliknya yuk Bang Dani ada apa nih di baliknya gitu. Masih sama ya. Ini seperti ini. Nah, ini kita bicara nih. Kayaknya Shaolin Temple ya, Bang Dani. Ini awalnya sebentar nih Bang Dani. Sorry sebentar. Oke. Gimana nih kisahnya Bang Dani? Nah, ini yang awalnya pertama kali kemarin saya ukir tuh ini ya, Bang Irwan. Iya. Dari potongan pertama itu ini yang saya buat. Terus? Cuma kan dari ini cuma percobaan dulu ya. Jadi dari yang saya kepingin ukiran Shaolin seperti ini udah kita kasih tahu ukiran, tukang ukir, dia coba ukir. Nah ini kan percobaan. Oke. Dari sini kita lihat, oh ini ada kekurangannya di sini. Ya. Nah setelah ini jadi hasilnya masih ada beberapa yang saya kurang pas gitu loh. Bukan nggak bagus sih, yang saya kurang pas. Gitu. Nah dari sini akhirnya saya buat lagi satu lagi penyempurnaannya di sini. Oke, kita bahas ya. Ini penyempurnaannya Bang Irwan. Oke. Satu penyempurnaan pertama itu kan ini pintunya kan, kalau yang ini kan diukir, yang ini polos Bang Irwan. Benar. Jadi penyempurnaan pertama itu
pintunya saya ukir gitu. Terus? Dan yang kedua, ini si pintu ini saya mundurin sedikit. Kalau yang ini kan kita rata nih. Betul, cocok. Yang ini saya mundurin sedikit. Dimensi lebih ke dalam sedikit ya. Dan nanti rencanakan nanti di sini kita kasih lampu kecil aja gitu loh. Lampu kecil nanti nembak ke bawah gitu. Itu penyempurnaan kedua. Terus yang ketiga itu dari si orangnya. Kalau itu kan dia punya anatomi saya agak kurang cocok, kurang pas gitu loh. Nah, penyempurnaannya lagi di sini gitu loh, dari kepala, badan. Yang terutama sapu, gagang sapunya ini. Nah, ini penyempurnaan. Kenapa nih gagang sapunya kelihatan ini unik nih? Kalau yang itu kan gagang sapunya ini lebih terasa gede sekali gitu ya. Jadi kalau kita perbandingkan anatomi badannya dengan si sapu, ini kira-kira bambu gitu Bang Irwan. Bambu yang agak besar gitu. Benar. Nah di sini saya mintanya lebih kecil. Jadi ini kita anggap kayu seperti toyanya Bang Irwan tadi. Tongkat sakti. Gitu. Menarik. Cuma itu aja sih. Bagus. Nah ini penyempurnaan dari sini. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang lagi kita sempurnakan lagi di episode berikutnya. Yang ketiga gitu. Jadi saya boleh komen nih ya? Boleh. Bener nih. Ini justru masukan dari Bang Irwan nih. Ini harus nih. Matanya. Ayo Bang duduk sini duduk sini Bang Dani. Pokoknya yang paling enak ini kalau tugasnya nyela. Nyela ini paling enak ya. Oke. Komennya secara simpel saya lebih baik komennya perbandingan ya Bang Dani. Jadi Daru agak di belakang saya antara yang ini kita buka dikit dong Bang Dani biar face to face kelihatan begini ya. Benar, bisa dapat ya Bang Dani ya. Saya pertama melihat outline dulu ya, detailnya nanti yang berikutnya. Dari outline-nya kalau kita ngelihat dari outline besaran kayu sendiri bentuk tentu ini lebih menarik, lebih cantik ya Bang Dani ya. Terus kebenaran juga kambium-kambiumnya lebih unik, sehingga secara tampilan dari dasar kalau orang lihat dari jauh aja udah kelihatan menang duluan. Gitu. Dibanding yang ini ya Bang Dani ya. Karena ini kan lebih polos ini lebih cakep gitu loh. Nah sekarang kita mulai lebih detail ke dalam. Dari bicara besaran, kalau ini kita ada satu benda di sini, dia masuk dengan ininya, ini kayak terlalu mepet, ini lebih proporsional. Ya, jadi ini unggul udah 2-0 ya. Nah kemudian kita mulai bicara ke yang lebih detail lagi. Sekarang kita dari besaran pintu, proporsional pintu dengan orang, dan kebetulan ada pembanding orang, tentu akan lebih. Seingat saya kalau dalam dunia film persilatan zaman kita nonton dulu ya, Fusen, Tilung dan sebagainya. Ini lebih syahdu. Besaran orang dengan ininya ya. Kayak lebih proporsionalnya. Lebih dapat gitu. Kayak benar-benar suatu bayangkan ini kuilnya ini benar-benar agung megah sekali. Gitu. Lebih komposisi ininya lebih enak ngelihatnya ya. Lebih dapat ya berarti ya. Terus mengenai ininya keling-keling ini juga berjalan. Ini ada kelingnya, secara prinsip dia memang menyatu. Tapi kalau kita memandang sedikit nakal, jadi posisinya ini kan boleh bilang udah jadi. Kalau saya mungkin bukan usulan sih, cuma masalah kadang-kadang imajinasi. Ini kan sudah dibuat. Saya pas di bagian sini dibuat ini kira-kira saya ambil segini ini kayak masih mentahnya dia. Seorang mau kirim belum rampung. Gitu ya. Ada unsur kejutan, jadi surprise. Gitu, siap. Terus kedua, untuk proporsional orang jelas orang lebih baik yang di sini karena lengkungnya, ini bungkuknya dengan ini dia wajah kepala gelengan kepalanya lebih benar-benar lebih seperti tekstur orang menyapu, lebih hidup. Nah kalau ada kekurangan, itu ada kekurangannya itu Pak. Kayaknya posisinya ini dia ngambilnya pada waktu di awalnya sudutnya ini terlalu ke dalam sehingga ini nggak ngangkat, kehabisan bahan. Atau mungkin harusnya bisa ngangkat tapi di sini tadi udah keburu dipapas. Kalau mungkin ini mah lebih nakal, dia sampai batas ini. Bahkan kalau mau lebih nakal lagi, mungkin dikeluarnya sedikit dah tuh sapunya, gitu ya. Lebih nakal lagi. Jadi ini kan kepatah, kayak menekuk.
Mungkin Daru agak di atas dikit dulu, lihat. Ya, posisi ininya dia secara prinsip kan begini Nani. Nah, ini. Nah, jadi gini Bang Irwan. Ya. Karena dia sapu, di sini kan ada daun, di sini ada tekanan. Jadi si sapunya itu sengaja ada bekoknya di sini. Baik, sedikit, kalau gitu terjawab. Kan dia ada tekanan. Terjawab. Kecuali kalau si sapu tidak sampai ke lantai, itu kan gantung. Ini jangan langsung. Jadi posisi ini simetris. Baik. Seperti itu, kurang lebih ini gambarnya. Setuju. Kalau kita alasan bisa diterima. Baik. Terus kita mulai lagi yang lain. Mungkin sedikit ini aja sih, Bang Dani, ininya mungkin mengakalinya gimana ya caranya saya, apakah diperdalam lagi urat supaya bekas ini. Oh gitu. Yang lain sudah oke. Oke. Ya, jadi sekali lagi ini kalau bicara ini tentu ini lebih menarik. Lebih unggul ya? Lebih unggul. Waduh, berarti perbaikannya sudah hampir berhasil sudah, ya? Apalagi dengan efek lampu tadi, gitu. Sehingga kesan seolah kayak malam hari ada tamu datang, tapi bukan tamu, dia lagi nyapu. Biar sinar matahari pagi, kebetulan sinar matahari dari sana kemerap, efek sinar dapat. Efek sinarnya ya, betul. Keren. Nah kalau ini kita bahas ya Bang Dani, ayo kita gelar nih satu-satu ke sini. Ini kita ke sini Bang Dani ya. Ya. Dapat nggak, sinarnya, Dua-duanya cantik nih. Pertama saya melihat tadi memang secara outline dulu. Mungkin secara outline, secara prinsip selera ini sama uniknya. Ini juga unik sama. Terus yang membuat 3 dimensinya muncul justru di sini. Ya, kayak ini benar-benar muncul kayak selalu efeknya dalam yang di sini. Ya, seperti ibarat ini reruntuhan, begitu temboknya dibuka gitu, nah di situ ada muncul Sang Buddha. Nah kalau dari proporsional wajah, mungkin ini lebih cantik, lebih ketegasan ininya ya, efek maju mundur ini lebih dapat. Bukan berarti ini nggak oke, ada juga kan orang postur yang seperti ini, tapi lebih cantik dari lihat wajah ini. Terus kita lihat lagi secara kerja proporsional memang kayaknya ini lebih hidup. Ya, dari bentuk wajahnya gitu. Terus mengenai yang lagi ada satu memang yang menarik ini apa? Kalau kita lihat dari sini ya, yang sinarnya lebih dapat Bang Dani ya. Ini ada pecahan-pecahan ini, karakter di wajah ini sering membuat lebih cantik. Jadi lebih cantik. Efek ininya lebih ngena dibanding efek yang polos. Ya. Dan kebenaran memang hanya di satu sisi sehingga dia lebih kelihatan kontras. Kalau semua sisi menaruh ntar. Nah, di sini cuma ada satu hal yang memang artinya membuat kontras mata kita, membuat sesuatu ada distorsi, yaitu ini nih. Mata ini nih. Nah, saya juga belum tahu dalam kondisi ini mungkin karena bahannya kurang. Kalau bahannya cukup dan pas kebenaran di sini di center itu cantik sekali karena benar-benar ini aura mata ketiganya pas. Gitu ya. Betul. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini sih namanya tuh kalau di pohon tuh ada hati ya. Nah, ini hati yang di pohon. Galinya. Bukan hati ya. Benar-benar hati. Nah, kalau Bang Irwan lihat tuh di bench yang bolong itu hati. Nah, itu hatinya. Oh. Nah, itu sama seperti ini Bang Irwan. Kosong biasanya itu. Ya, ini hatinya nih. Hati. Nah, memang kenapa kita nggak bisa lariin ke pas di sini mata ini? Karena posisinya nggak pas dan hatinya kan ini agak ke pinggir. Benar. Gitu. Walau kita bolak-balik kita puter begini, nggak akan dapat di senternya gitu loh. Jadi memang ini mau nggak mau larinya ya ada seperti ini sedikit. Nah, ini cerita awalnya itu ini yang awalnya Bang Irwan. Iya, terus? Ini awalnya, ini penyempurnaannya. Oke, clear. Nah, sama seperti yang tadi, yang ini sama ini. Ini kan awalnya itu memang basicnya kan kita udah ngomong sama tukang gear, Mas, saya kepengen gambar Buddha nih. Buddha itu adanya di kayu sini, tapi masuk ke dalam. Dapat. Kita dapat dan ini dari
yang ini sih terus terang saya kemarin tuh nggak ada pikiran kalau sampai dibuat seperti ini ide dari si tukang ukirnya gitu. Dan begitu saya lihat, wah ini memang harus seperti ini, cakep. Yang saya nggak kepikir dia bisa mikir gitu. Nah itu hebatnya tukang ukir gitu. Nah penyempurnaan pertamanya itu sebenarnya di sini ya, di kepala. Di kepala ini saya kurang suka. Terlalu nongol gitu. Ya. Kurang dalam. Dan ininya konde ke atas ini nggak masuk ke dalam. Kurang. Ini penyempurnaan pertama. Terus kedua face-nya nggak dapet gitu loh. Keren. Face di sini kan kalau terlalu lebar dan kalau kita ngomong hidung tuh agak pesek. Betul. Lebih masuk ke dalam. Kurang apa ya? Ininya maksudnya kurang gitu loh, kurang dapat. Jadi penyempurnanya di sini dibuat seperti ini, agak lebih sedikit keluar. Jadi bobokan si kayunya agak ke dalam, ininya lebih keluar lagi. Cakep. Nah, ini penyempurnaannya. Ya, cuma itu aja sih penyempurnaannya. Nggak banyak yang lain. Kalau yang proporsi disesuaikan dengan ukuran kayu gitu. Seperti itu aja ceritanya sih, Bang. Mantap. Malah ini saya spontan kalau ide-ide juga nih ya, Bang. Ini kan area dalam, kalau kita bayangkan dia adalah daging. Atau orang kalau pakai baju, begitu baju dibuka, kulit dalam biasanya lebih muda. Nah ini kulit luar nih yang sering terjemur. Mungkin boleh dijemur nih Bang Dani nih, kelihatan. Jadi efek warnanya akan lebih dapat. Luar dalam. Ini belum ya, nanti ya, mungkin nanti akan saya jemur. Tapi nanti pasti jemur. Keren. Oke, kalau gitu teman-teman, ini sepintas sudah kita ngobrol tentang kayu, baik dari secara teknis maupun juga secara ini. Mungkin dari Bang Dani mau nyampaikan apa lagi? Yuk, sharing dong ilmunya buat teman-teman. Saya sih nggak ada ilmu ya, cuma ya gini-gini aja, cuma seneng-seneng aja, hobi-hobi gitu. Nah, jadi emang kita semua berangkat dari pasti pertama dari kecintaan, dari hobi ya. Jadi memang ada pepatah bilang paling enak ya kalau kerja itu sesuai dengan hobi. Jadi kayak rasanya kita bukan kerja ya, mainan kayak main gitu. Oke teman-teman, ayo kita mainan semua. Kembangkan hobinya dan yakin, tekuni, fokus, ya istilahnya hobi yang menghasilkan. Perlu ya, perlu ketekunan, kesabaran. Pasti yakin buah itu pasti akan jatuh juga pada saat sudah masak. Nah teman-teman, ini ada ekstra bonus, yaitu sekarang kita diminta juga nih untuk memberi masukan, mengkurasi dari sebuah karya lagi, yaitu Apache. Cerita dulu dong Bang Dani sebelum kita mengkurasi ini, kisahnya memang dari pohon apa nih? Iya, dari Apache nih. Apa ini? Geronimo. Apache. Oke. Nah, karena memang bentuk kayunya udah erosi banget tuh, kalau dikasih si Indian ini kayaknya karakternya lebih keluar gitu. Setuju. Sepertinya gitu loh Bang Irwan. Nah, jadi saya langsung nih. Boleh. Oke. Ini masukannya dari Bang Irwan nih. Ya silakan. Oke. Teman-teman, sekali lagi dari awal memang saya sudah melihat bahwa ini basic kayunya dari awal, outline-nya cantik sekali, menarik sekali ya, kayak sepintas kayak efek jamur, kayak pang-lepang atau apapun istilahnya. Dan memang bukan cuma outline, tapi dalamnya ini aduh sampai gelitik begini nih. Ini sih benar-benar erosinya. Jadi kambium-kambiumnya ini aduh cantiknya, udah nggak bisa diutarakan lagi. Cuman kalau kita ada di sini mungkin rasanya kayak menyatu gitu ya. Kayak megang ya. Pegang aja. Dimensinya dapat banget. Terus yang membuat saya salut di awal, begitu saya lihat ada sosok wajah, itu tanpa saya banyak cerita, walaupun dari jauh ya Bang Dani, saya udah kebayang ini kayak sebuah sosok yang artinya kayak suku yang punya rambut bukan rambut ya, seperti kayak bulu-bulu gitu ya biasanya, atau topi atau apapun. Ini matching banget nih, posisi dagu, tangan sama ininya pas banget, keren cantik. Nah sekarang kita coba analisa di sang ukirannya hidup ya? Hidup ini. Coba napas nggak? Benar-benar hidup ya, benar-benar. Jadi artinya dari kerutnya dan memang kebetulan mendukung dari urat kayunya sendiri, sehingga wajah tuanya itu dapat ya. Apalagi dibantu sedikit ya diulukir. Kalau dilihat lebih detail ininya nih, guratannya memang sudah mendukung sekali ya, memang
sama karakter kayunya itu kayu tua, jadi kayaknya orang tua hidup lebih dapat ya. Dan yang membuat sebuah patung, terutama wajah atau orang atau entah binatang, itu sebenarnya kita bisa lihat dari mata. Ini istimewa benar, matanya, tatapannya ini kayak membayangkan, saya langsung connect gitu ya. Jadi keliru. Nggak apa-apa. Connect itu bahwa dia itu mau benar-benar tokoh, entah nih seorang pejuang, kalau kita membayangkan kisah ceritanya, sejarah latar belakang dari, mungkin ini Indian ya, benar ya? Betul. Indian ya, mungkin Apache gitu. Nah ini, saya kebayang dalam sekali tatapannya ini. Jadi yang boleh dibilang sudah mengalami banyak asam garamnya dunia, tapi dia tetap teguh dengan keyakinan, dengan pendiriannya. Dan memang ini karakternya memang sesepuh kalau saya bilang. Sesepuh ya. Ya, karakter yang dibayangkan di sini ini kita wajahnya memang sesepuh, tatapan matanya dulu. Sayu ya. Luar biasa ini. Buat saya ini nilainya kalau ada angka 10, mungkin 10 bukan angka kita, sudah jelas saya akan memberi angkanya 9 dan plus. 9 plus ya. Salut. Gitu ya Bang Dani? Ya. Oke, teman-teman, segitu dulu ya. Salam.